Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adnan Rajak SEMSI selaku dosen mata kuliah Statistik Ekonomi 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Abbas, mahasiswi Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep SEM Smart PLS. SEM adalah singkatan dari Structural Equation Modeling, yang merupakan suatu metode analisis statistik multivariate. Olah data SEM lebih rumit karena SEM dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Kenapa harus menggunakan SEM? Karena kemampuannya dalam menguji hipotesis yang rumit dan bertingkat. Metode SEM dipergunakan untuk menyelesaikan model persamaan dengan variabel terikat lebih dari satu dan juga pengaruh timbal balik. Pengertian PLS. PLS atau Partial Least Square adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa digunakan untuk menangani banyak variabel respon serta variabel eksplanatori sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama. Karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman O. A. Wold dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Kelebihan dari Partial Least Square yang penting adalah menangani banyak variabel independen, bahkan meskipun terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen. Partial Least Square atau PLS sendiri adalah teknik analisis statistik multivariat produktif yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa variabel endogen dan beberapa variabel sekaligus. PLS dapat digunakan yang pertama untuk mengkonfirmasi teori pada hubungan antar variabel yang sudah memiliki dasar teori yang kuat, dan yang kedua untuk memberikan rekomendasi hubungan antar variabel pada hubungan antar variabel yang belum memiliki dasar teori yang kuat. Dan yang terakhir, sehingga PLS dapat digunakan sebagai alternatif permodelan pada persamaan struktural yang dasar teorinya masih lemah. PLS memiliki 5 keunggulan, yaitu yang pertama, data tidak harus berdistribusi normal multivariat. Yang kedua, PLS dapat digunakan pada semua skala pengukuran, baik nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Yang ketiga, ukuran sampel tidak harus besar. Yang keempat, walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten yang belum memiliki dasar teori yang kuat. Yang terakhir, dapat untuk menganalisis variabel yang reflektif maupun yang formatif. Fungsi daripada PLS adalah konfirmatory faktor analisis atau analisis faktor konfirmatori dan analisis regresi berganda. Sedangkan kelemahan PLS adalah fokusnya pada prediksi daripada penjelasan. Pemodelan dalam PLS sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, inner model, yaitu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. Dan yang kedua, outer model, yaitu model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Yang terakhir yaitu program PLS. Beberapa program yang dapat digunakan untuk menganalisis PLS adalah yang pertama Smart PLS, yang kedua PLS Graph, yang ketiga VPLS, dan yang keempat PLS GUI. Mungkin itu adalah sedikit pemaparan materi tentang konsep SEM Smart PLS dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.